Warga Jagalan, Solo, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan seorang pria yang meninggal di dalam mobil. Rumah penyandang disabilitas di Desa Jebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati roboh. Populasi tinggi monyet ekor panjang di kawasan sekitar Waduk Jatibarang dan Goa Kreo Gunung Pati, Semarang, jarah pemukiman warga. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, warga Jagalan, Solo, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan seorang pria yang meninggal di dalam mobil. Diperkirakan korban sudah meninggal sehari sebelum ditemukan lantaran mengeluarkan bau yang tidak sedap. Di lokasi inilah seorang pria dengan identitas Arif Setiono ditemukan tak bernyawa di dalam mobil berwarna hitam bernomor polisi AD 8455WN. Mobil tersebut terparkir di Jalan Insinyur Juanda, Jepres, Solo, Jawa Tengah. Saat ditemukan, kondisi korban tengah duduk di kursi pengemudi dengan mengeluarkan darah pada bagian mulut. Menurut informasi dari warga yang mengetahui hal tersebut, bahwa kali pertama yang mengetahui korban sudah meninggal adalah pihak keluarga korban, di mana saat itu tengah mencari korban lantaran seharian tak pulang ke rumah. Saat melakukan pencarian, keluarga korban melihat mobil korban tengah terparkir di pinggir jalan yang ada di kawasan Jagalan, Jepres, Solo, Jawa Tengah. Namun mereka kaget usai mengecek dalam mobil, pasalnya mereka menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dari hal itulah warga pun mulai berdatangan dan menghubungi pihak kepolisian untuk segera mengevakuasi jenazah korban. Salah seorang warga yakni Tetuko mengatakan bahwa mobil korban ini diketahui sudah terparkir sejak Senin sore, 7 Juli 2023. Namun dirinya dan warga sempat tak menaruh curiga sama sekali. Tetuko mengaku bahwa korban diketahui sudah meninggal usai pihak keluarga korban mengecat mobil yang terparkir tersebut. Sudah nginep 1 malam. Terus warga curiganya gimana? Kurang tahu saya kalau gitu. Tahunya pokoknya saya kan pegawai sini, tahu ada mobil parkir di situ. Biasanya nggak dodol jamu. Biasanya nggak dodol ini loh, bubur kacang hijau. Terus itu ada mobil. Ada mobil. Ya terus awalnya nggak curiga ya Pak ya? Nggak curiga. Kacanya gelap kok. Oh. Tadi yang pertama teriak gitu siapa Pak? Yang pertama tahu terus Bapak kesini. Keluarganya. Ya barusan sore jam ini berapa? tadi. Wah kurang tahu aku. Sekitar maghrib. Ya, sekitar maghrib. Kini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan pemeriksaan terkait penyebab meninggalnya korban. Sedangkan mobil korban kini tengah diamankan di Mapolsek Jepres, Solo, Jawa Tengah sebagai barang bukti. Terkait peristiwa ini, pihak kepolisian masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut lantaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Solo baru saja menetapkan 7 orang sebagai tersangka usai diamankan lantaran terlibat dalam kerusuhan supporter pada laga perdana Persis versus Persebaya beberapa waktu lalu. Dari pemeriksaan diantaranya membawa sajam, miras, dan juga dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau narkotika. Penetapan 7 tersangka dalam kasus kerusuhan sesama supporter di Stadion Manahan Solo disampaikan langsung oleh Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi. Kapolresta menjelaskan bahwa 7 orang tersebut berasal dari unsur supporter garis keras. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan di sejumlah titik di kota Solo. Tak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan dilakukannya pendalaman kasus pengeroyokan tersebut. Untuk diketahui 7 orang tersangka ini sebelumnya sempat terlibat bentrok di dalam stadion saat laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya berlangsung. Saat itu supporter yang terlibat bentrok berhasil dikondisikan hingga pertandingan berakhir. Namun setelah pertandingan selesai, 7 orang ini justru melakukan aksi penganiayaan dan melakukan perampasan sepeda motor
di sejumlah titik yang ada di Solo. Dari pemeriksaan, ketujuh orang ini melakukan aksi penganiayaan lantaran menduga korban merupakan bagian dari elemen supporter lain yang sempat terlibat bentrok di dalam stadion. Mengetahui hal ini, polisi pun langsung bergerak cepat dan mengamankan ketujuh orang tersebut hingga menetapkan 7 orang supporter tersebut sebagai tersangka. Selain terlibat kerusuhan, ketujuh supporter ini kedapatan membawa senjata tajam serta dalam pengaruh miras dan narkotika. Pihak kepolisian akan melihat hasil dari penyidikan mendalam dari pelaku yang telah ditetapkan. Sementara itu mengenai perampasan motor, Kapolresta mengatakan kejadian tersebut merupakan rentetan yang saat ini sepeda motor korban telah dikembalikan. Motif mereka adalah mereka menyangka itu adalah dari elemen supporter lainnya yang tadi sempat ada ketegangan di dalam stadion. Ada yang mengalami luka, ya walaupun lukanya tidak serius, tapi yang membuat kita prihatin adalah bahwa kendaraan bermotor dari si korban, saya katakan korban, itu dibawa lari. Yang kemudian berdasarkan hasil pengumpulan informasi di lokasi, segera kami datangi, kita bisa melerai, kita menyisir, kita temukan yang pertama di lokasi sebelah UNS adalah 6 orang. 6 orang saat itu kemudian kita periksa di tempat, didapati ada padanya, ada yang membawa senjata tajam, ada yang membawa minuman keras, dan dari hasil keterangannya mengembang ke yang lainnya. Kemudian mengarah ke salah satu wilayah hukum, Karanganyar, kita mengambil di sana, kita mendapati juga ada motor, salah satu motor yang hilang, yang dibawa, korbannya melaporkan ke kami. Dan malam itu juga kita kembangkan. Kendaraan-kendaraan bermotor yang hilang itu kita telusur. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab membawa kendaraan. Dan alhamdulillah sudah kita dapati dan kita tinggal mengkonfrontir kepada para korbannya. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa murni setelah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan itu masuk dalam kategori tidak pidana. Banyak hal yang dilakukan mereka, diantaranya adalah membawa senjata tajam, yang kedua di bawah pengaruh minuman keras, dan yang ketiga yang cukup memprihatinkan adalah mereka mengkonsumsi narkotika atau obat terlarang. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan mengenai ditemukannya supporter dengan positif narkotika berupa ganja dan obat penenang. Pasalnya Kapolres menyebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, pelaku baru bisa diproses apabila ditemukan barang bukti. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, sejumlah masyarakat Desa Asem Rudung geruduk kantor Balai Desa untuk menyampaikan tuntutan. Masyarakat menuntut agar pengurus BUMDes diganti, serta perangkat desa yang bermasalah terkait RTLH segera dicopot dengan tidak hormat. Masyarakat Desa Asem Rudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan mendatangi kantor Kepala Desa untuk menyampaikan tuntutan agar pengurus BUMDes diganti, serta perangkat desa yang bermasalah terkait RTLH segera dicopot dengan tidak hormat. Aksi ini merupakan buntut dari sejumlah persoalan yang sempat viral di media sosial maupun media mainstream. Hingga saat ini masyarakat merasa persoalan RTLH yang sudah masuk pengadilan tipikor tersebut dinilai lambat dalam penanganannya. Tidak hanya itu, masyarakat semakin geram lantaran musyawarah desa luar biasa tak menemui titik terang, serta kepengurusannya tidak kunjung dilakukan reorganisasi. Selain sejumlah penyelewengan, masyarakat juga menuntut penyelesaian tindak maladministrasi pada SK pengurus BUMDes tentang pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Asem Rudung, serta menagih janji Camat Geyer untuk menunggu SK petugas investigasi yang turun di Desa Asem Rudung. Usai menyampaikan orasi, para demonstran kemudian diajak duduk bersama Muspika untuk mendengar paparan terkait perkembangan penyidikan persoalan yang ada di Desa Asem Rudung. Dalam hal ini, masyarakat juga menuntut Dispermades Kabupaten Grobogan untuk menurunkan inspektorat. Lantaran saat mediasi terkait BUMDes, pihak Dispermades menjanjikan ketika tidak ada titik temu saat musyawarah luar biasa, maka akan diterjunkan inspektorat untuk melakukan investigasi.
Pihaknya juga memberikan kebebasan kepada masyarakat terkait penyampaian pendapat demi kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat. Dengan mediasi ini, pihaknya berharap bisa menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi selama pihaknya menjabat. Wahyu, warga desa Asem Rudung, mengungkapkan, kini masyarakat sudah mulai tak nyaman terkait adanya penyelewengan di desa Asem Rudung. Bahkan masyarakat tidak pernah tahu terkait program yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa setempat yang diklaim untuk kesejahteraan masyarakat. Tuntutan dari warga sendiri untuk ini Mas, pencopotan sekdes. Karena masyarakat itu udah mulai ini nggak nyaman dan nggak suka dengan kaitannya ada ini penyelewengan dana-dana tersebut. Masa kita dari masyarakat yang harusnya tahu kinerja BUMDes seperti apa dan langkah-langkahnya BUMDes seperti apa, UMKM apa yang dijalankan di desa, kita dari masyarakat tidak pernah tahu hal tersebut. Iya ada, dan itu pun juga udah dinyatakan bahwa uang dari BUMDes itu dibawa oleh sekretaris desa. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar Sekretaris Desa Asem Rudung Suraji segera dicopot jabatannya, sehingga pemerintah desa setempat bisa mulai menata program untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Camat Geyer Oetojo mengatakan, tuntutan yang telah disampaikan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang saat ini sudah berjalan. Namun terkait saksi yang ditetapkan, masih menunggu proses hukum yang berlaku. Tuntutan dari masyarakat ini sebenarnya kita sudah sering mengadakan koordinasi, dan kemarin terakhir juga kita sudah saya undang itu berkali-kali. Hasil akhirnya kemarin sudah kita mediasi pemerintah desa, dan ini nanti apa tuntutan masyarakat harus kita tindak lanjuti. Tapi proses tindak lanjut kan ada mekanisme. Nah, mekanisme yang tahu ada usulan dari warga desa Semudul itu sendiri. Tapi akan kita tindak lanjuti secara tegas. Mungkin itu rekan-rekan media. Untuk tindak lanjutnya Pak seperti apa? Kalau tindak lanjut ini nanti kan mekanisme harus yang dari demo tadi, masyarakat itu kan harus lapor di Tipikor juga dengan arsip-arsip yang mereka tuntut ini. Sebenarnya sudah ada berapa kali teman mediasi? Kalau mediasi untuk harmonis pelaksanaan pemerintah desa ini, saya selaku camat itu sudah berkali-kali Mas. Tapi yang mental terus ya seperti ini, dan ini puncaknya seperti ini. Terakhir puncaknya tanggal 16 Juni tentang BUMDes ini saya hadir sendiri, saya ngerampungke, dan sebelumnya saya tanya pengurus BUMDes aman, tidak ada penyimpangan. Dalam hal ini, pihaknya juga berharap masyarakat melapor kepada pihak Tipikor dengan membawa arsip pendukung tentang penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa Asem Rudung untuk memperkuat tuntutan. Pihaknya selaku camat mengaku telah melakukan mediasi dengan pemerintah desa Asem Rudung bersama oknum perangkat terkait dan pengurus BUMDes. Dari Gerobokan Ibnu Montaha, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno.
memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warna. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Akibat populasi cukup tinggi, monyet ekor panjang di kawasan sekitar Waduk Jati Barang, Goa Kreo Gunung Pati, Semarang mulai kesulitan mencari bahan makanan. Selain mulai menjarah ke permukiman, monyet ekor panjang juga mendatangi warung milik warga untuk mencari bahan makanan. Masa itu kan dari mana tinggi ya? Tingginya populasi monyet ekor panjang di kawasan sekitar Waduk Jati Barang dan Goa Kreo Gunung Pati, Semarang mulai merambah ke permukiman seiring berkurangnya lahan dan ketersediaan bahan pangan yang kerap dikonsumsi monyet ekor panjang. Populasi monyet ekor panjang yang terbagi dalam 3 kelompok, diantaranya berada di Goa Kreo, sekitar Waduk Jati Barang, serta kawasan TPA Jati Barang. Diketahui populasi monyet ekor panjang di kawasan Waduk Jati Barang dan TPA Jati Barang saat ini sudah mulai masuk ke permukiman untuk mencari bahan makanan. Sedangkan untuk kawanan monyet ekor panjang di kawasan Goa Kreo mulai mendatangi para pedagang untuk mencari bahan makanan. Hal ini terjadi lantaran imbas dari semakin banyaknya populasi dan berkurangnya ketersediaan bahan pangan akibat musim kemarau. Warga di sini ada monyet di sini ada 3
3 kelompok, yaitu di atas wisata ke Kreo, terus ada di Goa, yang kedua ada di Goa, dan yang ketiga ada di Waduk, di kantor Waduk sebelah sana, dan arahnya ke Kelurahan Jatibarang. Perkembangan ini sangat pesat. Monyet yang ada di Gua Kreo atau di goanya itu hanya larinya sekitar Kreo atau Kelurahan Kandri. Tapi kalau sudah sampai Jatibarang, dia sudah melebar ke permukiman, ya, Kelurahan Jatibarang, ke TPA Jatibarang, sampai ke sana. Salah satu pedagang mengaku monyet ekor panjang sering mengambil makanan ataupun minuman di warungnya. Selain menjaga di depan warung, dirinya juga mengantisipasi dengan membawa tongkat untuk mengusir monyet ekor panjang tersebut. Alah, enggak gitu. Tapi ngambil udah makanan berapa ya? Tahun enggak pernah. Tapi ngambil makanan. Cuma ngerahnya makanan, minuman tok itu. Ini suka berantem tuh. Monyet sama monyet. Kalau kurang makan ya. Rebutan makanan itu ya. Kepala UPTD Goa Kreo Semarang kini sudah melakukan koordinasi dengan BKSDA serta warga Jatibarang Semarang akan bersama mencari upaya antisipasi dari meningkatnya jumlah populasi monyet ekor panjang di 3 lokasi tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, viral video yang memperlihatkan seorang pria pengemis di Pati yang menggunakan uang hasil mengemisnya untuk berkaraoke dengan ditemani pemandu. Video ini menyita jutaan mata lantaran pria tersebut nampak mabuk dan memeluk sang pemandu karaoke tersebut. Inilah video yang viral di berbagai sosial media. Dalam video berdurasi 12 detik tersebut, nampak Aris yang berusia 40 tahun terlihat mabuk sembari memeluk pemandu karaoke. Wajah Aris kini viral lantaran dirinya kerap mangkal di perempatan Puri, Kabupaten Pati. Pasca viral, Aris yang sedang mengemis di perempatan Puri, Kabupaten Pati, kemudian dirazia oleh Satpol PP Pati pada Selasa sore lalu untuk dilakukan pembinaan. Ketika dirazia, Aris mengaku mengemis untuk membayar hutang. Aris mengaku viralnya video karaoke yang dirinya lakukan pada Senin malam disebarkan oleh temannya. Dirinya sebelumnya mengambil paket iuran karaoke senilai Rp750.000 bersama temannya menggunakan hasil mengemis. Nggak tahu, intinya temanku yang pinjam HP yang ngerekam video itu aja. Ya kadang rame nggih 150 nak pinggir 100. Berapa jam? Satu hari. Dari pagi sampai sore. Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Pati, Juharyanto menuturkan jika sebelumnya pihaknya melakukan peringatan dan 2 bulan belakangan sudah melakukan pembinaan. Meski sudah dibina, namun Aris masih nekat mengulangi kegiatan mengemis. Kebetulan kemarin di sosmed sudah muncul adanya yang boleh dikatakan pengemis meminta-minta di traffic light dan selanjutnya dia melakukan di tempat dan malam. Jadi ada sosmed itu dan sudah istilahnya sudah menyebar kemana-mana. Paginya kita melakukan kegiatan itu. Jadi tadi pagi juga sudah saya patroli sama teman-teman, tidak ada, ternyata siang. Jadi yang bersangkutan sudah 2 kali ditangkap. Pertama dulu pernah saya peringatkan sudah kemarin kalau nggak salah hari Jumat juga sudah saya. Dari tangan Aris, pihaknya pun menyita hasil mengemis selama setengah hari senilai Rp50.000 untuk dikembalikan ke kas daerah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Rumah penyandang disabilitas di Desa Jebole Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati roboh. Kejadian robohnya rumah ini diduga imbas gempa Bantul dan konstruksi bangunan yang minim semen. Eksekusi.
Beginilah kondisi rumah Nurmanto warga RT 3 RW 4 Desa Jebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pasca roboh pada Minggu 2 Juli lalu. Sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, rumah Nurmanto yang merupakan penyandang disabilitas gangguan mental ini roboh. Nurmanto yang saat itu tengah sarapan di dapur dan putranya yang bernama Sudarman yang tak berada di rumah selamat dari robohnya bangunan. Robohnya rumah milik Nurmanto ini diduga kuat faktor guncangan gempa Bantul Jumat lalu. Selain faktor gempa, pada Minggu pagi angin juga bertiup kencang, sehingga menyebabkan konstruksi bangunan yang minim semen pun akhirnya roboh. Abdul Jamil, tetangga Nurmanto, mengungkapkan dirinya turut merasakan guncangan gempa namun tak begitu besar. Meski demikian, pada Minggu pagi dirinya pun mengaku mendengar suara dari patahan kayu yang berlangsung sekira 5 menit. Ya, itu ada mungkin dari patahan belandar atau usuk-usuk itu kan kerat gitu, terburuk gitu. Sampai lama robohnya itu. Jamil menyebut rumah Nurmanto memiliki konstruksi bangunan yang tak lengkap, sehingga imbas gempa Bantul pada Jumat lalu diduga menyebabkan retakan hingga pada hari Minggu tertiup angin dan roboh. Sementara itu, Mas Hadi selaku perangkat desa Jebolek mengungkapkan, Nurmanto kini mengungsi di desa Sidomukti, sedangkan Sudarman sang anak mengungsi di rumah kakaknya yang berada di sebelah rumah Nurmanto. Nurmanto sama Sudarman. Dua orang itu yang bapaknya itu termasuk ODGJ dan Sudarman itu cacat. Kerugiannya berapa kira-kira? Kemungkinan ya kalau kerugian ditaksir ya sekitar mungkin ya maksimal ya 100. Pihaknya menambahkan kerugian dari robohnya rumah milik Nurmanto ini ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Meski begitu, Nurmanto telah mendapatkan bantuan dari Basnas sebesar 10 juta rupiah dan bantuan perlengkapan rumah tangga dari Dinas Sosial Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, resmi jalin kerjasama SMK BTB Juwana mulai terobosan baru dengan menggandeng Lingkar Media Group sebagai media partner dalam publikasi kegiatan-kegiatan sekolah. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkenalkan aktivitas pendidikan di SMK BTB Juwana kepada khalayak luas. Kunjungan Lingkar Media Group ke SMK Bina Tunas Bakti Juwana, Kabupaten Pati oleh pimpinan redaksi Lingkar TV Nailin RA, serta manajer keuangan Lingkar TV Puji Antara dilakukan dalam rangka melanjutkan kesepakatan kerjasama serta silaturahmi dengan kepala sekolah beserta jajarannya. Sambutan baik pun diberikan kepala sekolah SMK BTB Juwana kepada Lingkar Media Group, hingga berlanjut ke penandatanganan MOU antara Lingkar Media Group dan SMK BTB Juwana. Muslis selaku Kepala Sekolah SMK Bina Tunas Bakti Juwana mengungkapkan bahwasannya lembaga pendidikan juga membutuhkan dukungan media. Oleh sebab itu, SMK BTB Juwana menggandeng Lingkar Media Group sebagai media partner dengan tujuan mengenalkan SMK BTB Juwana ke masyarakat luas. Lingkar TV dan perkenalan BTB dan tentunya menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan di awal. Tadi sudah dikolom oleh Pak Diki disampaikan tentang urusan kebutuhan, karena SMK BTB ini sudah lembaga pendidikan yang mana sudah butuh link and match tidak hanya di industri tetapi juga di semua unit usaha maupun wirausaha dan lain sebagainya. Pada itu dengan hadirnya Lingkar TV di SMK BTB, saya ucapkan terima kasih. Tentunya kerjasama nanti dari Pak Umar sudah mengkaji, Pak Umar tadi dari kebutuhan. Memang di pendidikan kami adalah vokasi yang mana punya 5 jurusan. Setiap aktivitasnya berbeda-beda. Seperti DPIB kemarin adalah terkait dengan pelayanan di bidang gambar. Kalau TNI juga sama, nyalin emet dengan Dinso. Kalau di PTG, PT Aquanin, PT Garuda yang TNI juga, dan juga di khususnya
di TKR, TPSM itu dengan Astra Group dari Komisinan. Ini tentunya punya peluang yang sama, tetapi kegiatannya berbeda karena melayani sesuai dengan kebutuhan. Monggo nanti dipaparkan atau disampaikan melalui pertemuan hari ini agar nanti ada klik titik temunya dengan istilah MOU yang kita lakukan. Harapannya Lingkar TV mensupport BTP di bidang publikasi dan tidak hanya itu saja, harapannya SDM nanti diundang ke kita untuk memberikan, karena kita sudah punya namanya jurnalistik yaitu di bidang OSIS. Anak-anak sudah terbiasa, tinggal menguatkan karakternya sama menguatkan pembuatan konten-konten yang kreatif. Jadi kerjasama ini tidak hanya sekedar untuk memberikan pelayanan publish, tapi juga diarahkan ke SDM. Jadi sebagai guru tamu, nanti Lingkar TV diundang di BTP sebagai guru tamu. Kebetulan di kita mulai besok pagi, tanggal 11 Juli itu sudah ada kegiatan MPLS, di mana MPLS nanti akan berjalan dengan karakter anak-anak, pendidikan karakter dan bela negara. Biasanya kita bersama dengan Peramil dan Polsek, dan dilanjutkan pengenalan lingkungan sekolah yang nantinya juga di situ ada narasumber dari BUDI. Dalam kerjasama ini pihaknya juga berharap tim Lingkar Media Group dapat mendatangkan SDM-nya guna memberi pembelajaran sebagai profesional kepada para siswa SMK BTP Juwana. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan redaksi Nailin RA berharap dengan terjalinnya kerjasama antara SMK BTP Juwana dan Lingkar Media Group, diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi yang indah serta menghasilkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Sambutan dan arahan-arahan dari Pak juga yang akhirnya pada pagi hari ini terjalin kesepakatan antara Lingkar Media Group dan SMK BTP. Semoga kerjasama ini bisa menghasilkan sebuah kolaborasi yang indah untuk ikut mewarnai di Bumi Minatari ini khususnya, dan kemudian di ranah yang lebih luas lagi ke depannya. Dan kami harapkan semoga kerjasama ini juga bisa semakin meluas dan semakin berkembang, tidak berhenti di sini, tapi lebih banyak hal yang dapat kita lakukan lagi untuk kebermanfaatan bagi cakupan yang jauh lebih luas lagi ke depannya. Saya selaku pimpinan redaksi bersama tim juga mohon diri dan mohon maaf apabila dalam kunjungan kemenangan kami kali ini ada yang kurang berkenan. Nailin juga menyebut dengan resminya kerjasama SMK Bina Tunas Bakti Juwana dengan Lingkar Media Group ini, nantinya Lingkar TV akan support kegiatan SMK BTP agar gaungnya bisa lebih membahana hingga dari go lokal menjadi go nasional. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.